Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua penjaga gawang utama, Martin Paes dan Emil Audero, berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu, sementara Audero kemungkinan besar tidak bisa bergabung tepat waktu akibat jadwal padat bersama klubnya, Palermo. Martin Paes absen karena akumulasi kartu. Martin Paes, yang selama ini menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Garuda, harus menepi pada laga krusial melawan Cina. Kiper FC Dallas itu terkena akumulasi kartu, yang membuatnya otomatis dicoret dari daftar pemain untuk pertandingan berikutnya. Absennya Paes tentu menjadi kehilangan besar, mengingat performa impresifnya dalam laga-laga sebelumnya. Emil Audero terancam absen akibat jadwal padat playoff Serie A. Harapan kemudian beralih kepada Emil Audero, kiper yang saat ini bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Namun, situasi Audero juga tidak ideal. Palermo tengah berjuang di babak playoff untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A. Jika Palermo melaju hingga final playoff, maka laga terakhir mereka dijadwalkan pada 2 Juni 2025. Dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina yang hanya berselang 3 hari, 5 Juni, dan waktu tempuh dari Italia ke Indonesia yang bisa mencapai 24 jam dengan beberapa kali transit. Peluang Emil Audero untuk tampil menjadi sangat kecil. Ia hanya memiliki waktu 1-2 hari untuk bergabung dan beradaptasi bersama skuad Garuda, kondisi yang tentu sangat melelahkan dan berisiko. Pilihan alternatif untuk posisi kiper. Kondisi ini memaksa pelatih untuk mempertimbangkan opsi lain di posisi penjaga gawang. Nama-nama seperti Hernando Ari, Syahrul Trisna, atau bahkan kiper muda potensial seperti Adi Satrio bisa menjadi pilihan untuk mengisi kekosongan. Namun, mempertaruhkan laga penting melawan Cina dengan kiper pelapis jelas menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, laga ini bisa menjadi penentu bagi kelanjutan perjalanan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi yang harus diantisipasi PSSI. PSSI tentu perlu mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan komunikasi intensif bersama klub Palermo terkait kemungkinan kehadiran Emil Audero. Selain itu, PSSI juga harus mempersiapkan alternatif strategi dan pemain agar tim tetap solid meskipun tanpa dua kiper andalan. Timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi yang tidak ideal jelang pertandingan melawan Cina. Absennya Martin Paes dan kemungkinan tidak hadirnya Emil Audero menimbulkan krisis di posisi penjaga gawang. Dalam kondisi seperti ini, peran pelatih dan dukungan dari seluruh pemain akan menjadi kunci untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Emil Audero kemungkinan besar gagal menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia saat menjamu Cina. Sebentar lagi, skuad Garuda akan segera melakoni laga lanjutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan kontra Jepang bakal digelar 5 Juni 2025 di SUGBK. Sedangkan, melawan Jepang diadakan 10 Juni 2025 di Stadion Suita Municipal, Osaka. Foneneus menjelang laga terdekat menghadapi tim Dragon, semua perhatian kini tertuju kepada Timnas Indonesia. Susunan pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert menjadi salah satu yang paling dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Baru-baru ini, posisi kiper Timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, Martin Paes dikabarkan tidak bisa mengawal gawang Timnas Indonesia akibat akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan di 2 laga sebelumnya. Karena hal itulah, nama Emil Audero yang digembor-gemborkan bakal menggantikan posisi Paes. Sayangnya, kabar buruk kembali menghampiri. Emil Audero yang diprediksi bakal melakoni debut bersama Timnas Indonesia terancam batal.
Kemungkinan batalnya penampilan debut Emil dikarenakan jadwal padat yang harus ia jalani bersama klubnya, Palermo. Klub Emil Audero tersebut diketahui baru saja merampungkan musim reguler Serie B Liga Italia 2024-2025 dengan hasil 1-1 versus Carrarese. Berkat hasil tersebut, Palermo kini menduduki peringkat ke-8 klasemen akhir Serie B, di mana posisi ini membuat mereka lolos ke babak playoff untuk promosi ke Serie A musim depan. Sistem playoff promosi Serie B ini mewajibkan klub Emil Audero itu bertanding melawan Juve Stabia di babak preliminari pada 18 Mei mendatang. Tak sampai di situ, jika mereka berhasil menang, Emil dan kawan-kawan akan melawan Spezia di babak semifinal dengan format 2 leg, yang mana babak ini berlangsung pada 20 hingga 21 Mei dan 25 Mei. Jika Palermo bisa terus melaju ke final, Emil Audero harus bersama dengan klubnya pada 29 Mei hingga 1 Juni. Hal ini tentu membuatnya sulit untuk bergabung dengan skuad Garuda tepat waktu. Bahkan, diperkirakan kiper timnas Indonesia itu baru bisa tiba di tanah air paling cepat pada 3 Juni. Apabila skenario tersebut terjadi, Emil Audero pada akhirnya hanya memiliki waktu istirahat 1 hari saja sebelum laga melawan Cina. Melihat kondisi ini tentu cukup berisiko jika Patrick Kluivert menurunkannya sebagai pemain starter. Namun, masih ada harapan bagi Emil untuk bermain bersama timnas jika Palermo gagal melaju ke final playoff promosi ke Serie A. Sementara itu, timnas Indonesia harus mendapatkan hasil positif dari laga kontra Cina untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, skuad asuhan Patrick Kluivert itu berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Mereka minimal harus finish di posisi keempat atau ketiga untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zijoustra tampaknya mendapatkan kabar baik soal proses naturalisasinya, seiring dengan ketertarikan dari sosok penting dari timnas Indonesia terhadap sang bomber. Sang striker berusia 20 tahun sudah lama dibicarakan di kalangan supporter timnas Indonesia, lantaran dia merupakan sosok bomber yang sudah lama didambakan. Sejak era Shin Tae-yong, satu kekurangan timnas Indonesia ada di lini serang dan Zijoustra diharapkan bisa menjadi jawaban dari kekurangan tersebut. Pada tahun lalu, Zijoustra pun pernah menyampaikan harapannya untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada media Belanda Voetbal Premier. Yusa pun sudah lama menyampaikan update soal proses naturalisasi Mauro Zijoustra dari waktu ke waktu. Terbaru pada Selasa, 13 Mei 2025, kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zijoustra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Terbaru pada Selasa, 13 Mei 2025, kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zijoustra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Beberapa hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang, apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI, kata Yusa dalam unggahan terkininya. Yusa mengklaim bahwa Zijoustra sedang mengurusnya, bersama dengan Fardi Bahdim yang selama ini menjadi agen untuk timnas Indonesia. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi agen dari timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, tambahnya. Kabar baiknya adalah Mauro Zijoustra diklaim masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior menginginkan Zijoustra untuk berbagai turnamen U23 pada tahun ini. Mauro juga cerita bahwa Gerald, yang jadi pelatih kepala timnas U23, yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, kata Yusa.
Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di timnas Indonesia U23, tambahnya. Timnas Indonesia U23 punya agenda yang sangat padat pada tahun ini, dengan melakoni Piala AFF U23 2025 pada bulan Juli, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini.